A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Jamaah yang di rumah pasti udah penasaran nih. Emang bisa kita merubah penampilan kita jadi lebih glowing dengan mudah dan cepat? Dan apakah manikur, pedikur, cukur saja sudah cukup? Gitu. Ya, Ustaz, Ustaz, gimana Ustaz? Medikur, Pedikur, cukur. Ya. Nah, hari ini kita bahas ya. Di tema kita hari ini, temanya adalah auto glowing sampai pasangan jadi pangling. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan tentang pentingnya menjaga penampilan agar terlihat cantik dan tampan. Dengan mudah dan juga murah. Seperti apa? Ini dia caranya. Memiliki paras cantik dan tampan merupakan impian semua orang. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan wajah yang putih, bersih, dan sehat. Banyak di antara kita sampai mengeluarkan materi banyak untuk perawatan dan membeli kosmetik. Padahal ada cara sederhana dan aman yang bisa diterapkan para muslim dan muslimah, bahkan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Hal apakah itu? Masya Allah, luar biasa ya. Kita pengen tahu juga nih, karena bicara masalah tentang ketampanan, kecantikan, kebersihan. Allah itu sangat suka banget yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang bersih-bersih. Nah sekarang gini, Ustadz Syam mohon izin sebelumnya. Siap. Jamaah yang di rumah juga mau bertanya sama nih seperti apa yang saya mau tanyakan, insya Allah ya. Mengapa Allah ini mengharuskan kita untuk menjaga penampilan di hadapan orang lain ataupun sama pasangan kita sendiri? Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, tabik guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zaliza, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari ini menjadi pagi yang berberkah untuk kita semua, sebagaimana doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Innallaha jamilu yuhibbul jamal. Yang pertama, kenapa Allah memerintahkan kita untuk menjaga penampilan? Karena sungguh Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi kalau Allah mencintai keindahan, sesungguhnya kita semua diperintahkan untuk berlaku indah. Baik di hadapan sesama, ataupun di hadapan pasangan, ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadangkala ada yang memperindah pakaiannya, penampilannya ketika bertemu manusia, tapi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pakai pakaian seadanya. Padahal ketika bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita berlaku indah atau memperbaiki penampilan kita. Namun tidak terlepas daripada itu, Al-Quran menyatakan bahwa walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang terbaik. Termasuk daripada ketakwaan itu juga adalah ketika seseorang menjaga kebersihan, menjaga penampilan dirinya dan merawat apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Yang pertama, karena Allah mencintai keindahan, lalu Allah juga menginginkan kita untuk berlaku indah, baik bertemu pasangan, orang lain ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah-ibadah kita. Yang kedua, menurut para ulama kita, mungkin di zaman dahulu para salafus saleh, para orang-orang saleh itu memandang orang dari ilmunya, dari agamanya, dari akhlaknya. Kalau zaman sekarang menurut ulama modern, seseorang yang pertama dipandang adalah luarnya. Maka sudah menjadi kewajiban bagi seorang yang mempunyai ilmu, seorang ulama, seorang yang akan menyampaikan ilmu, seorang yang akan berinteraksi dengan orang lain untuk memperbaiki penampilannya. Jadi kalau kita baca kitab-kitab klasik, banyak ulama yang zuhud. Ulama yang zuhud itu yang tidak memperbaiki misalnya
tidak mau berpakaian necis misalnya, tapi mereka pakaian bersih, tapi mereka tidak mau menonjol dalam hal pakaiannya karena mereka sibuk memperbaiki hatinya. Lalu orang lain juga yang berhadapan dengannya, murid-muridnya juga tidak memandang pakaiannya, tapi memandang apa yang ada di dalam dirinya, ilmunya, akhlaknya, itu yang mereka pandang. Tapi di zaman sekarang ini, zaman sosial media, kapan kita tidak berpakaian indah, kapan kita tidak berpakaian bagus, tidak ada orang yang mau mendengarkan kita. Nah bahaya itu. Tapi Nah, itu gini dia. Ustaz Syam, pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman dari kreatif kita nih yang bertugas nih. Katanya kalau misalnya udah nikah lama gimana Ustadz katanya. Kalau dulu waktu baru nikah katanya saling merawat diri. Pas kira udah lama, pas kira suaminya pulang cuma pakai daster bolong doang. Itu gimana tuh? Subhanallah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan orang-orang yang seperti ini. Karena Rasulullah memberikan pujian kepada para istri yang apa? Yang ketika dipandang itu nyaman memandangnya. Rasulullah kan bilang begini, kalau engkau melihat lawan jenis di luar, kalau engkau melihat perempuan di luar, lalu engkau menginginkannya, timbul syahwatmu, pulanglah. Karena yang di rumah itu sama aja sama yang di luar. Bagaimana kita mau pulang kalau yang di rumah beda dengan yang di luar? Karena kadang-kadang memang beda. Yang di luar berdandan dengan cantiknya, kita pulang ada yang masih bau dapur, subhanallah. Maka ini adalah tidak sesuai dengan sunnah baginda Nabi SAW. Kenapa seorang pasangan harus berlaku indah dengan pasangannya? Karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah, jazakallah khairan Sama-sama, Mas kasiran Fadli. Ustaz Syam. Nah ada pertanyaan lagi nih Ustaz Maulana mau nitip Iya. dulu. Banyak orang yang nanya sama saya, kok Mas Fadli bisa glowing sih? Ustaz tanya, Ustaz kan nanya juga kan biasanya. Ustaz Maulana, Ustaz tanya sama saya, Ustaz mau nanya enggak? Saya pakai skincare apa? Enggak mau. Saya Tidak jawab, mau. saya cuma pakai wudhu doang kok gitu ya kan. Tapi pada nggak percaya. Tunggu dulu. Ah. Kenapa enggak contoh yang lain Ya buat kan, orang lain? kalau Kenapa kita harus Mas Fadli? contoh orang lain takutnya gibah. Kalau kita ngomong diri sendiri kan kita nggak gibahin orang. Nah ini gimana? Emang bener Ustadz kalau misalnya air wudhu itu bisa bikin kita glowing? Pertanyaan saya kenapa enggak tanya ke saya? Kenapa Ustaz itu mukanya gitu? Saya nggak mau ah. Udah jawab aja pertanyaannya. Apa benar air wudhu itu bisa bikin orang glowing? Bener nggak? Jawabannya benar. Oh gitu, bener Iya. kan? Iya. Ah, Alhamdulillah. Aku tahu sih ya. Ya lanjut aja silakan Ustadz. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena alhamdulillah hari ini tanggal 19 Sya'ban 1442 Hijriah, alhamdulillah 11 hari menuju bulan suci Ramadan. Nah, kalau bertanya glowingnya dengan cara berwudu, Mas Fadli, Iya, glowingnya saya- cara berwudu. Berwudu karena berwudu saya alhamdulillah. Itu benar. Oh Masya Allah. Itu benar. Makasih Ustaz. Kenapa? Berwudu dan ada lagi tambahan satu. Berwudu dan salat malam. Oh Masya Allah. Kalau berwudu itu memperlihatkan kebersihan dan kesuciannya. Orang yang suka berwudu bersih dan suci dia. Dan orang yang salat malam atau salat tahajud memancarkan keberkahan pada wajahnya, kemuliaan pada wajahnya. Maka kalau kita berbicara tentang faedah berwudu, karena pernah Rasulullah SAW menyapa Bunda Aisyah ketika berwudu. Bisa dipegang mic saya? Boleh. Saya praktekkan ya. Iya. Ketika Bunda Aisyah berwudu, waktu mukanya dibasuh, beliau begini. Kata Nabi, jangan ditarik turun, tapi ditarik ke belakang. Jadi kalau berwudu itu tarik belakang. Supaya membuat kulit kita awet muda. Kencang jadinya. Dikencang, jadi tarik. Maka orang yang berwudu melancarkan peredaran darah. Bahkan mencegah bau mulut. Karena orang yang berwudu pasti berkumur-kumur. Walaupun berkumur-kumur hukumnya sunnah. Tapi ada baiknya berkumur-kumur bahkan bersiwak ketika berwudu. Lalu berwudu itu mencerahkan kulit. Makanya orang yang menjaga wudunya, setiap batal wudunya wudu lagi, maka kulitnya menjadi cerah. Apalagi membuat ototnya jadi Relax. Relax. Nah, kenapa relax? Karena alhamdulillah
Karena ditariknya tadi itu. Jadi kalau berwudu itu jangan ditarik turun, tapi ditarik ke belakang. Itu anjuran Rasulullah SAW. Nah, kalau membuat bukan aja, bahkan mencegah penuaan. Nah, inilah kata Nabi, tariklah ketika engkau berwudu supaya engkau tidak cepat tua. Masya Allah. Ya. Tapi kalau misalnya cewek pada perawatan dengan ke skincare apa ada segala macam itu boleh nggak Ustadz? Jawabannya boleh. Makanya suami yang mau melihat istrinya cantik, biayain. Oh iya. Siap, Ustaz. Tuh. Biayain. Siap Ustadz. Kalau Mas Fadli saya tidak ragu. Oh iya Masya Karena Allah. sudah memang mengatur. Iya, Nah, iya, kalau iya. salat malam memancarkan kemuliaan pada wajahnya. Allah, Itulah gunanya. mantap. Kalau mau yang hemat, Ya. yang mudah suruh berwudu, suruh Masya salat Allah. malam. Jadi Segar mukanya kalau orang salat dengan- malam. dengan Kalau kita- orang telat bangun, kusam kusam. mukanya. Enggak, bagusnya memang kita tuh selalu menjaga wudhu. Dengan Ya. menjaga wudhu itu insya Allah mukanya pasti lebih glowing dibandingin orang yang nggak menjaga wudhu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih sama Ustazah Liza nih Masya Allah ya. Katanya ada juga nih salah satu hal yang penting namun sering banget kita lupakan nih atau kita lalaikan untuk menjaga penampilan supaya kelihatan glowing. Mungkin Ustazah Liza bisa kasih tips buat jamaah yang ada di rumah ya, bisa glowing di hadapan pasangan. Seperti apa nih tips yang sering kita lupakan? Mohon izin, silakan waktunya Izin Ustaz tafadhol. Maulana Ustaz Iya. Syah Mbak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Apa sih hal-hal yang sering kita lupakan atau kita anggap sepele, padahal itu membuat glowing di depan pasangan kita. Merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, khairun nisa in nadarta ilaiha saratka, wa in amartaha ata'atka, wa in ghibta anha hafidutka fi malika wa nafsiha. Sebaik-baik wanita, nah saya bahas perempuan dulu nih Bang Fadli ya. Siap. Sebaik-baik wanita, kata Ustaz Syam tadi, bila dipandang suami pandai menghibur hati. Hal yang menghibur hati ini seringkali kita sepelekan. Ibu di rumah dandan, pakai bedak, habis bedaknya pakai kapur barus. Alis tebelin pakai sifat Mekah, jedat, jedut ini mah ada alis Bang Padi dikerok sampai lenang. Pakai shadownya murah, keluar rumah breg hujan jeng ngeleh-leh, mirip kelong wewe. Pakai baju bagus bakal suami ibadah. Ini kan lain, pakai baju bagus bakal kondangan, kerudung bagus ke pengajian doang lah di rumah pakai daster kate bolong-bolong. Emang pakaian daster itu pakaian kebangsaan atau keinginan seorang istri. Ini santai. Bolehlah pakai daster ibu-ibu kalau lagi ngurus anak, lagi memasak. Tapi ketika akan melayani suami, ketika akan bercumbu dengan suami, pakailah pakaian yang dapat menyenangkan suami. Ya, yang pertama dipandang suami pandai yang menghibur hati. Yang kedua bukan hanya penampilan semata. Wa in amartaha atau atka, apabila disuruh kata suami selalu mentaati. Dengan kita mentaati suami, insya Allah suami pun akan melihatnya, wah istri saya nih glowing. Glowing nih nenek-nenek apaan nih glowing ya? Glowing itu kayak apa sih Ustaz Syam? Bersinar, Iya. bercahaya, cerah. Kayak muka saya gitu kan? Oh Masya Allah. Yang ketiga, wa in ghibta anha hafidutka fi malika wa nafsiha. Tatkala suami jauh bisa menjaga harta dan dirinya. Itu yang sering kita lupakan. Yang keduanya, tidaklah ada tempat yang diisi lebih buruk daripada anak Adam kecuali perutnya. Nah ini biasa nih, udah suami istri nikah kan makan, wah semuanya dimakanin dah. Dikatakan kata Nabi Muhammad SAW, cukupkanlah engkau memasukkan suapan untuk menegakkan punggungmu. Atau kalau masih kurang, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk meminum, dan sepertiga untuk udara. Jadi jangan sampai itu kita makan secara berlebihan, sampai bisa-bisa suami endut kan. Atau perempuan ke samping lebarnya. Ingatlah kata Al-Quran dikatakan, wakulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Imam Ghazali pernah mengatakan ada adab istri terhadap suaminya. Apa? Yang pertama hendaklah tanamkan rasa malu di depan suami. Nah, jangan sampai nanti udah nikah, wah si ibu sama bapaknya main kentut prat-pret aja. Tanamkan rasa malu kalau misalkan tidak berdandan, malu kalau badannya tidak segar, malu kalau misalkan
penampilannya sudah tidak baik di depan suami. Yang kedua mentaati suami. Menerima qanaah, menerima apa adanya daripada suami. Ibu dikasih suami 20.000 buat sebulan. Terima be, beliin ke pasar, beliin babat. Ada kata orang Sunda babatok peda Ustaz. Dicocolin be tuh. Insya Allah udah tuh. Atel nu aya kalau kata orang Sunda. Kemudian apa? Menghargai atau menyayangi kerabat dan keluarga suami. Insya Allah. Dengan begitu kan bisa membuat si suami itu, oh istri saya bukan hanya cantik dari luar, tapi begitu cantik dari dalam. Ingat, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Masya Begitu. Allah. Hanya istri yang soleha, Amin. yang punya cinta sejati, yang Amin. akan tetap setia dari hidup sampai mati, mati. bahkan sampai hidup lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mantap nih, benar itu. Tapi ya bicara masalah cinta kita sama pasangan itu dari hidup sampai mati, insya Allah sampai hidup lagi di akhirat nanti. Maksudnya, Amin. Masya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah ini ada pertanyaan buat Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, Apalagi ini Mas saya ada Fadli? pertanyaan Glowing-glowing lagi katanya. nih. Masih tentang glowing Masih. Salah satu cara untuk merawat dan menjaga tubuh agar bisa kelihatan glowing terus, terutama di mata pasangan. Ini kan salah satunya katanya dengan merapikan bulu atau mungkin juga mencukur. Ya. Tapi bagaimana dengan wanita yang bulu kakinya gondrong, Wah. kayak laki-laki? Itu kan mau ngomong kan kalau dicukur serot, ambil licin lagi. Nah Karena, itu harus karena ada beberapa larangan kan seperti Nah, bagaimana alis, adabnya? seperti yang lainnya. Jadi bulu apa aja yang boleh. Ya, dibersihkan, yang dan mana? bulu apa yang haram untuk dihilangkan. betul. Gimana Ustadz Syam tuh? Ini lumayan panjang insya Allah setelah ini ya. Setelah ini? Setelah ini Oke, insya Allah. buat yang di rumah, yang gondrong-gondrong ya, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.